Dia nggak bisa suka perempuan dan lebih tertarik sama sesama jenis. Jadi si mbah ini bilang, sepertinya anak ibu ini sudah kerasukan jin atau dajjal. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Paranormal. In today's video, pas pertama kali gue tahu tentang kasus yang satu ini, gue langsung ngerasa nih kasus macam cerita FTV Indosiar yang ditayangin siang-siang tuh ya. Bakal mbak-mbak temenin anaknya tuh pas lagi tidur siang, tapi ujung-ujungnya malah si mbak-mbaknya yang malah tidur, bukan anaknya. So yes, kali ini gue bakal ngebahas kasus dari Indonesia lagi. And you already seen from the title and thumbnail, jadi kalian udah tahu lah ini ada hubungannya dengan Bu Haja di Indramayu, terus ada dukun yang idiot. So daripada intronya kepanjangan, let's just get into it. Ini ada apa? Why did I say ini dukun kok bego? Paranormal kasus Indonesia lagi. Let's go. Jadi nih awal mulanya di daerah Indramayu, hiduplah seseorang ibu yang bersama anaknya ini. Mereka adalah Hajah Darsini dan anaknya itu adalah Udin atau Charudin. Ya Udin aja lah kita panggilnya. Awalnya si Udin ini tumbuh besar di lingkungan yang baik-baik aja. Udah gitu kan bapak sama ibunya tuh seorang Pak Haji dan Bau Hajah. Dan coba dia nurut, terus dia hormat sama orang tua, sopan sama orang tua yang lainnya. It's actually a model child, bisa dibilang kayak begitulah. Bahkan sampai pada waktu itu si Udin ini sempat menjadi ketua Karang Taruna di lingkungannya. Like I told you, he's a model child. Tapi jeleknya nih, sifat good boy Udinnya ini menghilang setelah Bapak Haji Kusen meninggal, yaitu adalah bapaknya. Karena bapaknya itu mening, kekayaan bapaknya itu semua diwarisin ke Bu Hajah dan ke anaknya ini nih si Udin. Iya, jadi Pak Haji Kusen nih orang kaya yang dimana tuh orang-orang daerah sana tuh udah tahu Pak Haji Kusen yang mana. Udah gitu rumahnya dia paling gede di kompleknya dan ada di mana-mana. Dia jadi nggak cuma punya satu propertinya. Lalu dia punya investasi tanah. Jadi bisa dibilang si Pak Haji Kusen ini untuk ukuran orang di Indramayu ya, di kampung sana tuh udah tercukupi banget. Hidupnya aman lah sampai 3-4 keturunan kalau bisa dilihat kayak begitu. Nah semenjak bapaknya mening, si Udin ini yang tadinya good boy kan, terus gue bilang menghilang. Dia ini bener-bener menjadi 360 derajat, bukan ya, 180 derajat. Pokoknya kebalikannya deh. Intinya kelakuannya itu berubah banget. Dia jadi suka mabok-mabokan, terus jadi sering judi, main cewek kesana kemari, sampai-sampai Udin memakai narkops. Dan itu dia lakuin pakai uang dari warisan si Pak Kusen tadi. Lebih parahnya lagi, si Udin ini nggak kerja alias nganggur. So he just living his life without working. Terus kelakuannya seperti itu. What the hell? Ya udah rutinitasnya itu mabok cewek judi, narkoba. Nah di samping semua itu, Udin telah menikah dan cerai sebanyak 4 kali. Well deh. But without that being said, dari keempat istrinya itu yang walaupun cerai semua, dia mempunyai 2 orang anak. Yang dimana anak-anaknya Udin itu udah jelas gak diurusin sama Udin. Dan sedihnya gak diurusin juga sama ibu-ibunya mereka. Malah yang ngurusin ini si Bu Hajah. Nah kenapa gue bilang tingkahnya itu buruk banget ya? Karena selain dia narkops, terus yang ini itu, dia si Udin ini cuma buat minta uang. Dan kalau gak dikasih sama Ibu Hajah Darsini, ibunya itu digebukin dong. Bakal tantrum, ngamuk-ngamuk, ngegebukin ibunya pakai gitar. Dan ini kekerasan gak cuma happen sekali, tapi berkali-kali, yang dimana tetangga tuh jadi udah tahu bahwa Ibu Hajah Darsini itu sering digebuk sama anaknya sendiri. Sedih ya. Sampai-sampai furnitur di dalam rumahnya Ibu Hajah Darsini itu banyak yang rusak dikarenakan furnitur itu dipakai buat ngegebrak ibunya. Dajal banget, anjing, kesel gua. Gak sampai situ doang. Selain dia menjadi durhaka dan pengangguran, Udin ini bilang ke ibunya bahwa dia itu udah gak suka cewek lagi, which shocking lah ya untuk seorang ibu hajah gitu loh. Dia nggak bisa suka perempuan dan lebih tertarik sama sesama jenis. Nah mengenai orientasi seksualnya si Udin, sebelumnya si ibunya itu udah mendapat curhatan lah dari istri ketiganya Udin. Nah tapi ketika si yang istri ketiganya itu curhat ke Ibu Hajah Darsini, si Ibu Hajah nggak percaya, kayak udah saya urusin dari kecil sampai besar, saya tahu kok. Dia nggak, ya pokoknya yang namanya ibu kan selalu membela kan ya, dan dia denial aja gitu loh. Padahal
padahal ya she was telling the truth, yang sampai akhirnya Ibu Haja Darsini walaupun udah tahu ya kan dikasih hint ya tuh sama istri ketiga tetap kaget. And you already know what it is, apalagi di daerah perkampungan atau ya daerahan lah ya, mereka itu belum bisa yang namanya menerima banget kaum LGBT. You get my point. Ya udah kita lanjut. Disinilah terjadi keributan bacot antara Udin dan ibunya yang berujung-ujung ibunya itu kena pukul lagi sama si Udin. Setelah pertengkaran itu semua terjadi, si Udin ini masih sempat-sempatnya beli mobil Camry dan telah menjual salah satu tanah peninggalan bapaknya. Seorang ibu ini memutuskan bahwa anak laki-lakinya yang semata wayangnya ini harus diobatin dan berharap menjadi yang baik lagi, menjadi good boy yang dia urus dari kecil gitu loh. Nah, Ibu Haja Darsini ini upaya untuk mengobati anaknya ya seperti biasanya ya khas sinetron Indonesia adalah memakai orang pintar, yaitu dukun. Yes, dukun ya kan. Ini udah kayak FTV Indosiar banget. Everybody and their mama go to dukun. Pelet itu cowok, let's go. Mana tuh air pipis lo, terus disiram. Let's go back to the topic, I'm sorry y'all. Nah, setelah 5 dukunnya disamperin sama Ibu Haja Darsini, niat loh dia 5 dukun dia samperin. Akhirnya dia menemukan yang cocok. Ibu Haja berhasil nemuin dukun yang bisa dibilang udah terkenal manjur. Terus ditambah lagi si dukunnya ini adalah owner atau pemilik dari salah satu padepokan di daerah Indramayu. Jadi bisa dibilang kalau dia itu legit, alright, legit biji lu. Enggak sih kalau menurut gue. Sorry, gue udah marah spoiler ya. Cuma let's continue. Nah, inisial dukunnya itu adalah si A. Cuma dalam konten ini gue panggilnya si Mbah aja biar gampang gitu ya. Karena nama panjangnya itu bisa ke-track sama YouTube loh. Dari sini ini bilang ke si Mbah, "Mbah, anak saya ini loh foya-foya terus semenjak bapaknya itu meninggal. Saya udah nggak bisa ngurusin dia lagi ya. Saya tahu sih dia udah dewasa. Cuma kelakuannya itu loh Mbah nyakitin saya Mbah." Kenapa gue juga acting sih? Pokoknya dia cerita lah ya bahwa dia nggak percaya anaknya sendiri ngegebukin dia gitu loh. Simbahnya jawab, ya nanti dibantu supaya bisa ingat lagi sama orang tuanya kayak apa. Di sini si Mbah ngasih si Darsini sebotol air putih, lalu dia menyuruh Ibu Haja Darsini untuk nyiramin air tersebut di sekeliling rumahnya, lalu sisanya itu biar si Udin minum. Mendengar perintah ini, Ibu Haja Darsini langsung mengangguk, mengikuti instruksinya dan langsung membayar si dukun itu 50.000 buat konsultasi. Itu beli kaos Shopee COD atau bayar dukun anjir. Langsung ngelakuin seluruh perintahnya si Mbah dan dia udah nunggu tuh berhari-hari, berbulan-bulan. Hello, gak ada efeknya si Udin. He just still living his life, you know, mainan burung this and that. He don't do nothing. Si Udin masih tetap durhaka, mabok-mabokan dan main cowok sini situ. Akhirnya Ibu Haja Darsini ini nyamperin lagi tuh si Mbah ke si Mbah, dan tentu saja dia langsung protes. Bah, saya ini loh udah nunggu berhari-hari, berbulan-bulan. Itu anak saya masih gebukin saya. So with all that protes, si Mbah ini ternyata punya konklusi dan jawabannya mengapa itu efeknya tidak manjur dengan Udin. Jadi si Mbah ini bilang, sepertinya anak ibu ini sudah kerasukan jin atau dajjal. Makanya nggak bisa itu efeknya, nggak ngefek-ngefek. Itu ada dajjalnya Bu. Sudah kerasukan jin atau dajjal. Now the sad part is seorang Ibu Haja ini percaya dong dengan omongannya si Mbah. To the point dimana si Mbah itu menawarkan jasanya untuk menyembuhkan total. Pokoknya hasilnya itu bakalan selesai dan akan musnah seluruh jin yang ada di dalamnya Udin. Dan Bu Haja Darsini, saya serahkan semuanya ke Mbah. Akhirnya somehow pada Agustus tahun 2019 si Mbah ini berhasil loh menghubungi Udin dan mengajak untuk melakukan ritual di kawasan hutan lindung Gunung Kalong. Jadi yang kalau gue tangkep kenapa Udin bisa ngeiyain si Mbah, berarti dia juga mau dong disembuhin. Kayak nyadar gitu kalau dia tuh sifatnya jelek. That's just my conclusion. Tapi kita lanjut lagi. Nah si Udin itu kan setuju tuh. Setelah sebat dan ngobrol dikit sama si Mbah, akhirnya mereka mutusin deh tuh untuk berangkat. Oh ya, si Udin ini nih naik mobil Camry-nya yang dia beli itu, lu masih inget kan ya? Terus yang di dalam mobilnya itu ada si Mbah. Namun si Mbah juga mengajak 2 temannya lagi, tapi 2 temannya itu pakai naik motor sendiri. Jadi dia ngikut tuh ya dengan inisial W dan S.
W dan S. Lo mesti inget-inget. Nah, di tengah perjalanan mereka untuk ke hutan lindung, mereka berempat ketemu lagi dengan 2 orang. Nah, ini 2 orang gua kasih inisial B dan F. Jadi B dan F ini merupakan temannya si Mbah W dan S. 2 motor dan 1 mobil. Jadi lu tinggal matematikain, gak usah pakai kalkulator, oke? Nah, gak berasa si Mbah and the boys udah jalan berjam-jam untuk mencapai ke tujuannya dia. Nah, hari semakin gelap dan semakin gelap. Jalanannya juga udah mulai mengecil. Jadi mereka harus memakai motor deh untuk ke tempat tujuan. Akhirnya mobil Camry-nya si Udin itu diparkir lah ya, dan Udin itu akhirnya triceng, si Mbah juga triceng. Jadi 3 orang 1 motor. Nah, karena saking jauhnya yang tadinya udah malam, sekarang udah hampir subuh. That's how far it was. Tapi pada akhirnya mereka sampailah pada tujuannya. Dan mereka jalan deh tuh di jalan setapak sampai ke hutan bagian dalam. Dan karena udah cukup dalam, mereka memutuskan yaudah deh spotnya di sini aja. Lalu kelima orang ini, minus si Udin ya, mereka tiba-tiba saling berkode-kode. Lalu si W mengambil batu dan jebrak, ngekeprok kepalanya si Udin. Udin yang kaget dan jatuh sembali berusaha untuk lari kan ya, tapi sayangnya pas lagi dia mau lari dia udah nggak bisa karena dia berhasil ketangkep sama si S, kena bogem lagi beberapa kali sama si S, akhirnya sampai dia jatuh kan. Nah, pas posisi si Udin itu lagi jatuh, B dan F temennya inget ya, mengeluarkan golok dan tentu saja langsung dibacok berkali-kali. Dan gue belum selesai, walaupun dia udah dibacok berkali-kali tuh si Udin, si Mbah dan S masih yang namanya ngekeprak palanya Udin. In conclusion, karena udah begitu ya udah pasti ya kan si Udin ini mening. Setelah sesi ritual gilanya itu ya, mayatnya Udin itu ditaruh di semak-semak dan mereka tutupin deh tuh pakai daun-daun besar. Udah kelar ngurusin mayatnya si Udin, Mbah and the boys langsung lah pengen cabut kan tuh dan berniat untuk membawa kabur mobil Camry-nya si Udin. Setelah berlama-lama mereka tuh nyari kunci Camry-nya kok nggak ada ya. Lah, ini gimana kita mau jalan nih, orang mobilnya nggak bisa nyala, kita nggak ketemu kuncinya, di Udin juga nggak ada kuncinya. Anjir, itu hantunya Udin ngumpetin kuncinya, I don't know, karena mereka bener-bener nggak ketemu gitu loh. Nah, setelah berlama-lama gitu mereka kesibukan cari kunci dan akhirnya nggak ketemu, mereka akhirnya meminta bantuan seorang warga sekitar yang lagi lewat di area perhutanan itu untuk searching di YouTube cara ngidupin mobil Camry-nya tanpa kunci. But it works wonder. Emang YouTube tuh bisa aja lah ya, lo apapun yang lu cari pasti ketemu. Bener aja, setelah nonton dari tutorial YouTube ya kan, cara membuka mobil Camry tanpa kunci, bisa net kebuka. Terus dia berhasil juga ngidupin mobil Camry-nya tanpa pakai kunci. So yeah, setelah itu emangnya mereka langsung jalan tuh ke kota? Enggak anjir, itu dia masih pada di hutan. Masalah selanjutnya adalah ban mobilnya itu kekunci juga alias gak bisa gerak. Nah, setelah itu mereka minta tolong warga yang lagi lewat lagi buat nyariin tutorial di ini gimana sih, kagak ada modal kuota apa? Mama, lu baik minta tolong warga 2 kali loh buat buka. Permisi mas, boleh pinjam YouTube-nya? Buat apa ya pak? Ini tutorial buka mobil sama ngejalanin ban. 5 orang kagak ada punya kuota. Pertanyaan gue, itu warga pada nggak curiga apa ya? Ke mobil nggak ada kunci terus tutorial membuka mobil tanpa kunci. Ya stupid ini. Mereka cabut lah dari situ sambil bawa mobil Camry-nya si Udin. Nah, siangnya setelah kejadian di subuh hari itu, si Mbah hubungin deh itu Ibu Haji Darsini dan ngabarin kalau urusannya si Udin itu telah selesai dan musnah semua. Si Mbah langsung mengabarkan ke Ibu Haja biayanya itu sebesar 20 juta ya Bu ya. Dan dia mau ketemuannya di Jalan Badak di Desa Ciberang. Di waktu yang bersamaan tapi sorean dikit, si S ini yang membawa Camry, yang temennya W itu dong, W dan S. Pokoknya salah satu komplotannya si Mbah, ribet banget dah. Nah, si S ini membawa mobil Camry-nya si Udin bukan ke kediamannya Ibu Haja Darsana, udah pasti tidak. Tetapi dia ini menitipkan mobilnya ke salah satu temannya, yang dimana si S ini bilang nih ke teman-temannya kalau mobil ini itu adalah jaminan dari orang yang lagi ngutang. Nah, teman-temannya si S ini percaya aja karena mereka sama sekali nggak tahu si S tuh baru ngelakuin apa sama Mbah and the boys. Nah, tapi besok harinya teman-temannya yang dititipin mobilnya tuh sama si S, mereka lihat
lihat lagi kok nih mobil nggak ada surat-surat, nggak ada STNK, suspicious parah. Nah mereka bijaksananya langsung melapor polisi. Temen gak temen, dia langsung ke polisi karena ini ada yang aneh nih. Kok si S tiba-tiba titipin mobil yang beralasan utang buat besok lalala tapi nggak ada STNK. Anyways, gak lama setelah teman-temannya S itu ngabarin ke polisi tentang mobilnya, dikabarkan lah kalau ada warga yang nggak sengaja nih nemuin mayatnya Udin di hutan. Kan tuh tadi ditutupin pakai daun, Marco bisa jadi yang nemuin itu tuh lagi jalan sama peliharaan anjingnya, yang dimana anjing ngendus-ngendus nemu deh tuh dead body. Dan padahal nih si orang yang nemuin mayatnya Udin tuh niat awalnya mereka mau nyari tempat bakal untuk panen. Nah ya udahlah, dia lapor ke perangkat desa dan si perangkat desa ini lapor ke polisi. Lalu sejam 2 jam berlalu, ada kabar lagi nih, memang ternyata beberapa warga di daerah hutan tadi tuh melihat ada 5 orang laki-laki yang cabut naik Camry hitam. Nah sebelumnya kan polisi udah dapet tuh laporan tentang mobil Camry yang suspicious. Mereka langsung selidiki deh tuh. Diselidiki lebih lanjut, lalu polisi dapat info deh dari si teman-temannya S tuh yang dititipin mobil. Inget kan ya bahwa mereka dapat titipinnya itu dari si S. Nah udah deh tuh, dari situ polisi berhasil nangkepin si S bersama W, jadi one in a package. Dan mereka pun diinterogasi. Dari interogasi mereka berdua didapetin informasi deh kalau mereka berdua itu diajak sama si Mbah. Emangnya kamu disuruh ngapain sama si Mbah itu? Kita disuruh ngebunuh Udin, Pak. Nah long story short, akhirnya si Mbah juga ditanyain kan, Mbah kenapa Mbah itu bunuh anak orang? Si Mbah malah bilang dengan santainya, keinginan dari Ibu Hajah Darsini. Ya udahlah kan, akhirnya semua ke connect, polisi juga nginterogasi Ibu Hajah Darsini. Ibu Hajah Darsini ini yang mengetahui hal ini langsung membantah dan bilang kalau dia itu cuma minta anaknya dia untuk disembuhin sama Pak Dukun, bukan dibunuh, Pak. Kok dilihat dari sini emang bener sih Ibu Hajah Darsini orang minta disembuhin kok, tapi ya emang si dukunnya idiot. Nah yang sedihnya nih malah si Ibu Hajah Darmini yang kena pasal juga dan divonis 6 tahun di penjara. Lama juga loh itu, 6 tahun di penjara. Dan untuk W dan S kabarnya itu belum tahu kelanjutannya gimana, apakah dia divonis penjara, I don't know. Tetapi untuk si Mbah dan 2 orang lagi tuh B dan F, kalau nggak salah gue tadi nama inisialnya itulah ya, mereka belum di penjara bukan karena sistem pengadilan, tetapi mereka ini masih dicari. Mereka kabur jadi buronan. Lo bayangin nih kasus tahun 2019 dan ini sekarang 2023. How is that possible, bro? Like at the end gue sebenarnya kesian loh sama Ibu Hajah Darsini. Dia tuh nggak pernah kepikiran bahwa anaknya dibunuh gitu kan ya. Dia udah crush banget. Habis itu malah dia di penjara. And I guess this is it, y'all. I will see you when I see you. Don't forget to like and subscribe. Follow your guys Instagram, Sasha X Marissa. Goodbye.